Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini merupakan cambuk bagi kita untuk merenungkan tentang apa itu artinya milik, apa itu artinya dimiliki. Komunikasi adalah pemberian diri. Tuhan tadi mengatakan segala milikku adalah milikmu. Jadi Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada Bapaknya mempercayakan diri, menyerahkan diri kepada anaknya, dan itu menjadi komunikasi yang paling ideal. Tuhan memberikan diri menjadi milik kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita memberikan diri menjadi milik Tuhan, gitu ya. Ini yang akan menjadi cambuk bagi kita. Karena apa? Merasa dimiliki itu lain dengan rasa memiliki. Kalau Anda dibaptis, dulu dibaptis, itu Anda bukan memiliki Tuhan, tapi lebih-lebih sebenarnya Anda menjadi milik Tuhan. Itu sama seperti misalnya saya punya sapu. Tugasnya sapu itu membersihkan lantai, membersihkan rumah kita. Tapi suatu kali kita mau menyapu, sapunya tidak mau. Sapunya mengatakan malas, ngapain aku nyapu. Kalau begitu berarti sapu ini tidak menjadi milikku ini. Tuan rumahnya pasti jengkel sekali. Karena apa? Tidak mau menjadi milikku, diminta begini tidak mau. Disuruh nyapu malah sapunya jadi berat di pojokan itu tidak mau. Ini ya, saya katakan menjadi milik itu artinya menyerahkan diri kita seutuhnya. Murid-murid Kristus itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan berarti ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendakku sendiri. Lain. Kalau mengikuti kehendakku sendiri, aku memiliki Tuhan. Kadang-kadang kupikirkan, tidak kupikirkan ya tidak apa-apa, itu milikku Tuhan. Tetapi kita ini dimiliki Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, ayo kupakai untuk nyapu kamu, ya kita harus mau. Dan ketika kita dibaptis, banyak orang hanya mengatakan Tuhan Yesus menjadi milikku. Sehingga tidak ke gereja tidak apa-apa, kan aku punya Tuhan, tetap Tuhan ada di hatiku. Aku tidak ke gereja tidak apa-apa. Enggak, Tuhan menghendaki kamu menguduskan harinya. Maka apapun yang dibuat Tuhan di dalam hidup kita, kita ikuti. Tuhan mau memberikan banyak keberuntungan, syukur pada Allah, haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau memberikan penderitaan, kalau itu memang berguna bagi kemuliaan Tuhan, kenapa tidak? Tuhan meminta kita melayani, tapi tidak ditanggapi, tidak disenangi, atau dikomentari jelek oleh orang lain. Nah, kalau itu demi kemuliaan Tuhan, kenapa tidak? Ya, aku ini cuma sapu, dipakai untuk nyapu, ya sudah selesai. Tuhan menggunakan kita untuk bekerja, karena kita ini miliknya. Mau bekerja untuk apa? Bekerja untuk memperbaiki dunia, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Maka ayo luluhkanlah hatimu untuk tidak selalu apa-apa kehendakku. Dan apakah kalau aku menjadi milik Tuhan itu Tuhan akan semena-mena? Ya tidak. Seorang pemilik sapu itu tidak akan sapunya terus seenaknya. Kalau dia disayangi, digunakan setiap hari, tidak akan dia dibuang. Kadang-kala sudah tidak bisa digunakan aja masih disimpan itu ya. Dalam bacaan pertama tadi, karena perasaan dimiliki itulah, maka para murid berkumpul. Para murid melanjutkan karya Tuhan Yesus menjadi berkat, menantikan Pentakosta bersama Bunda Maria. Maka hari itu juga setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak tercerai-berai. Karena mereka tidak digerakkan oleh kehendaknya sendiri-sendiri, tetapi digerakkan oleh keinginan bersama bahwa kita mau menjadi berkat. Meskipun kita milik Tuhan, Tuhan itu bukan hanya punya cita-cita untuk kita. Tuhan itu punya cita-cita yang lebih besar untuk dunia. Dan kita dipakai, dimasukkan dalam rencana karyanya itu. Kalau kita dimasukkan dalam rencana karyanya, kita masih melakukan yang kita kehendaki saja. Yang menjengkelkan ya, kalau saya jadi Tuhan, saya
pitis-pitis, cubit-cubit kecil supaya bergerak. Sebenarnya kalau semua tokoh agama, para romo menaati apa yang diperlukan untuk keselamatan kita bersama, sebenarnya tidak ada yang namanya hashtag Indonesia terserah, itu harusnya tidak ada. Kebanyakan yang menjadi berita kan kegiatan-kegiatan yang mohon maaf bersifat kerohanian. Lalu orang mulai hari-hari ini memprihatinkan ya, bahkan banyak romo yang menge-share, mari kita mulai membiasakan herd immunity, hidup terserah, mati terserah, pokoknya siapa yang kuat dia yang bertahan hidup. Jangan begitu, hidup kita ini layak dihidupi. Tuhan itu tidak sembarangan menghidupkan kita. Tuhan tidak sembarangan melahirkan kita di keluarga-keluarga yang kita miliki sekarang ini. Kalau kita mengatakan hidup terserah, mati terserah, betapa hinanya hidup kita ini. Tidak, kita dipelihara satu-satu. Dan kita punya tanggung jawab untuk itu ya. Virus corona itu bukan buatan Tuhan ya. Saya ingatkan, virus itu rekayasa genetik manusia. Meskipun kita mengatakan ini bencana, tetapi ini bencana karena errornya manusia. Maka manusia punya tanggung jawab. Pada siapa? Pada sesamanya. Jadi jangan mengatakan mereka yang mati terserah, hidup terserah. Jangan, hidup ini berarti sekali. Efeknya itu pada tetangga-tetangga kita, efeknya itu pada keluarga kita, mengancam kehidupan semua manusia. Maka tanggung jawabnya bukan pada pembuat virusnya, tanggung jawabnya pada kita semua. Dan jangan dilemparkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ini tanggung jawabnya Tuhan, biar Tuhan saja yang menyembuhkan. Kita pokoknya hidup terserah, mati terserah, itu tidak boleh begitu, lempar tanggung jawab pada Tuhan. Errornya manusia, dosanya manusia, maka kita sebagai manusia ikut bertanggung jawab, menebus apa yang menjadi kesalahan umat manusia. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita memperbaiki keadaan ini dengan mulai memperbaiki macam-macam yang bisa kita buat. Tidak jauh-jauh kok. Kita semua ikut bertanggung jawab, artinya begini. Anak-anak Anda sudah berbulan-bulan tidak sekolah. Kalau tidak dapat asupan pengetahuan, kacau kita nanti. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam awal Ekaristi saya katakan tadi, kita lakukan. Kita membiasakan bercerita kepada anak-anak kita. Cerita tentang kisah pengalaman hidup kita. Sekarang tanggung jawab pendidikan itu ada pada keluarga-keluarga kita, maka tolong kita menjadi milik Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau Anda dimiliki oleh Tuhan sebagai bapak, jadilah bapak yang baik, bapak yang mendidik, bapak yang peduli kepada tetangga kiri kanan. Kalau Anda dimiliki oleh Tuhan sebagai ibu rumah tangga Katolik yang baik, jadilah ibu yang baik. Kalau kamu dimiliki oleh Tuhan sebagai anak Katolik yang baik, jadilah anak Katolik yang baik. Saya bersama dengan teman-teman pastoran sedang memikirkan bagaimana caranya supaya kita juga bisa membantu edukasi. Itu tanggung jawab yang saya katakan. Kita tidak perlu mencari antivirusnya itu yang tahu mereka yang bergerak di bidang kimia, medis, dan seterusnya. Kita bisa apa? Bisa banyak. Kalau tidak bisa apa-apa, bercerita setiap malam, cerita kisahku dulu ketemu bapakmu, kisahku dulu ketemu mamamu, kisahku dulu membangun kehidupan seperti yang kita nikmati sekarang ini. Itu akan menjadi edukasi, pendidikan yang baik. Mereka tidak sekolah tapi tidak boleh tidak menerima pendidikan dari bapak mamanya. Tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu matematika, saya tidak tahu bahasa Inggris, tidak apa-apa. Berkisahlah tentang kisah hidupmu. Itu akan menjadi kekuatan untuk anak-anak. Pengetahuan yang mendalam bagi anak-anaknya. Tidak akan kehabisan cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak, dengarkan. Anak-anak, dengarkan Romo. Kamu, kalau dimarahi orang tuamu, karena kamu rebahan, kerjaannya rebahan. Dimarahi orang tuamu karena kerjaanmu nge-game. Dimarahi orang tuamu karena kerjaanmu tuh cuma males-malesan di rumah. Itu orang tuamu benar. Saya katakan orang tuamu yang benar. Tapi kalau orang tuamu kamu main dibiarkan, kamu rebahan, orang tuamu malah mengatakan, nak kamu rebahan saja, masa pandemi ini baik untuk kesehatan, jaga kesehatan, rebahan aja, enggak usah kerja. Itu doakan orang tuamu supaya segera menjadi milik Tuhan di atas surga sana. Ya. Itu orang tua tidak bertanggung jawab. Kalau orang tuamu kamu rebahan tidak pernah
bekerja masih marah-marah itu orang tuamu benar, orang tuamu bertanggung jawab. Besok kalau kamu jadi orang tua pasti juga begitu. Karena kita ini dipanggil untuk menjadi milik Tuhan. Cari hal-hal yang membuat kamu kaya, membuat kamu kaya pengetahuan. Apa yang belum kamu tahu, kepoin ya, dikepoin. Kita bangun Indonesia saling menjaga, Indonesia saling membantu, Indonesia saling peduli. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.